Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, kali ini kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan tentang kucing model Tirta. Nah, saya sendiri akan berperan sebagai coach, kemudian Ibu Yunita sebagai rekan sejawat dan Bapak Sokani sebagai pengamatnya. Nah, sekarang kita bisa langsung saja. Kita mulai ya, Ibu Yunita Astuti. Ya, Bu. Ya. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Ada Ibu Ulfa di dalam. Iya, ada. Ini dengan saya sendiri nih. Masuk, Bu Yuni. Iya, Bu Ulfa. Sendiri? Iya, sendiri. Masuk. Ya. Silakan duduk, Bu. Ya, Bu Ulfa. Terima kasih. Ada apa ya, Bu Yuni? Kok tumben cari saya? Ya, Bu Ulfa. Mungkin pernah dengar-dengar atau kemarin lihat muka saya yang bagaimana begitu? Iya sih. Memang terlihat murung kemarin. Saya juga melihat Ibu Yunita keluar dari ruangan kepala sekolah. Sempat bertanya-tanya sih dalam hati, apa sih yang terjadi sampai Ibu Yunita murung. Tapi belum sempat saya tanyakan. Nah, untung Ibu Yuni datang ke sini. Jadi bisalah kita bahas-bahas dikit. Iya, Bu. Saya memang mau bercerita dengan Ibu Ulfa. Makanya saya mau ketemu sama Ibu Ulfa. Begini, Bu. Kemarin saya itu kan sama kita ya, Bu ya. Ada datang pengawas kan, turun pengawas kan. Nah, pada saat saya pengawas masuk ke kelas saya. Nah, awalnya biasa-biasa saja, Bu, berjalan lancar. Hanya ada sedikit kendala. Pada saat saya menjelaskan kan saya menggunakan aplikasi buku paket itu lewat aplikasi digital. Nah, menurut Pak Pengawas itu kayaknya itu kurang efektif katanya. Terus saya bilang, kan sekarang sudah zaman canggih, Pak. Jadi buku paket tidak perlu menggunakan buku paket terus, kan ada aplikasi atau bot. Jadi bukan lagi saya buka-buka lagi dengan aplikasi. Nah, terus pengawas itu merasa tersinggung, ya sedikit keberatan terlihat dari raut mukanya. Kalau dia memproteskan dengan tindakan saya menggunakan buku melalui digital ataupun sumber-sumber belajar lainnya nih. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, saya tetap berkata bahwa saya tetap mau memakai buku digital ini, Pak. Kan ini sesuai dengan mengacu tentang kurikulum, Pak, walaupun tidak menggunakan buku paket. Nah, pengawas tersebut tersinggung dan memberikan laporan tentang yang saya lakukan itu kepada kepala sekolah. Begitu, Bu, ceritanya. Iya. Jadi apa saja sih kalimatnya, bahasanya Bapak kepala sekolah itu kepada Ibu sampai Ibu itu merasa murung? Sebenarnya nggak ada sih, Bu, yang terlalu bagaimana-bagaimana. Hanya saja pada saat Bapak kepala sekolah menyatakan itu ada sedikit kalimat kritik negatif gitulah, Bu. Jadi dia tidak mengucapkan
dengan cara yang baik. Nah, makanya pada saat itu ya saya sedikit termenung. Ya mungkin walaupun itu bukan kesalahan ya menurut saya Bu, hanya perbedaan pendapat. Tapi karena kata-kata kepala sekolah itu ya, dia hanya kritiknya negatif. Coba dia kritiknya positif mungkin nggak bermasalah. Tapi mungkin karena pengawas nih Bu, jadi kan image juga sekolah mungkin tidak bagus, mungkin gitu Bu. Oh, begitu. Jadi saya bisa menyimpulkan nih sedikit terkait permasalahan Ibu Yuni, di mana Ibu Yuni lupa membawa buku, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahasa negatif dari Bapak Kepala Sekolah yang menegur Ibu Yunita, yang menurut Ibu Yunita itu tidak baik bahasa itu. Terus masalah ketiganya adalah apa ya, Ibu Yuni masih tetap kekeh ya, tetap ingin menggunakan buku elektronik tersebut. Nah, itu. Iya. Apakah benar yang saya sebutkan itu, Ibu Yuni? Iya Bu, tapi benar sebenarnya saya lupa itu baru kali ini Bu, jadi bukan pas turun pengawas. Biasanya sih saya menggunakan buku paket, tapi hanya sebagai apa ya Bu, ya lapisan terkecil apabila HP atau pegangan saya yang elektronik itu memerlukan cas kembali Bu, atau baterainya low kayak gitu Bu. Ibu Yuni nyaman nggak mengajar dengan buku elektronik itu? Sebenarnya nyaman-nyaman aja sih Bu, hanya pada saat tertentu dia kadang ya biasa seperti manusia Bu, ada kadangnya kita butuh energi. Nah, di laptop sama HP pun pasti memerlukan itu. Nah, begitupun yang saya alami, walaupun dalam tanda kutip aplikasi yang saya download itu lebih ringan bawanya karena kita sekali pakai Bu dengan buku yang saya gunakan. Jadi kalau buku paket kan lumayan ribet Bu, terus berat. Oh, iya ya. Sebenarnya bagus juga sih ide Ibu Yuni. Bagus, tidak masalah buat saya juga. Itu kan apa ya, tergantung Ibu Yunitanya. Tetapi adakah ide-ide lain yang muncul dari Ibu Yuni itu, misalnya supaya pengawas itu tidak menegur lagi Ibu Yunita? Mungkin karena gini ya Bu ya, bisa jadi karena buku yang saya pakai aplikasi kan tidak terlihat dengan konkret ya, maksudnya tidak terlihat dengan jelas oleh pengawas. Ya bisa jadi ya saya pasti besok-besok juga harus tidak lupa untuk membawa buku paket. Terus yang ada sedikit ganjil menurut saya ya mungkin karena itu Bapak pengawas mungkin masih karena memang sudah tua Bu, jadi untuk mengaplikasikan aplikasi itu ya sedikit ngerti kayak gitu mungkin Ibu, makanya dia butuh buku paket. Apa sih rencana Ibu Yuni ke depannya supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang sama? Ya Bu, mungkin itu ya Bu, saya harus menuliskan di daftar buku atau di daftar yang biasa saya buatkan nota itu adalah buku untuk pengingat, terus alarm. Nah, memang benar-benar ya kayak bahasanya ya mungkin kesalahan saya Bu, sehingga saya lupa tentang itu. Iya, iya. Apakah ini bisa menjadi prioritas untuk Ibu gitu? Bisa jadi Bu, karena kan ini juga tidak baik untuk citra sekolah kita. Kalau ngeyel juga dengan pengawas biasanya kan akan berefek terhadap ya kinerja maupun nama baik sekolah, Bu. Ya, benar-benar benar. Selain dari misalnya ya, kalau lupa lagi nih Bu Yuni, selain dari buku elektronik itu, ada nggak strategi-strategi lain yang Ibu Yuni kuasai?
Sebenarnya di buku RPP saya yang RPP yang saya buat itu Bu, sebenarnya sudah ada jelas di sana rincian kegiatan, terus materi yang akan diajarkan sebenarnya sudah jelas. Hanya memang ya pengawas itu pengen lihat buku karena ingin mengacu antara RPP dan buku paket tersebut. Tapi memang ya biasa sumber-sumber materi kan pasti ingin ada saling berkesinambungan antara buku dengan apa yang kita tulis di RPP. Mungkin itu saja sih Bu yang saya sedikit tapi itu menyebabkan ketersinggungan. Oh, iya, iya, iya. Ini kalau ke depannya Ibu Yunita punya komitmen nggak untuk diri sendirilah gitu, supaya tidak lupa lagi misalnya. Ya Bu, ya pertama mungkin saya harus punya duplikat buku, baik buku di rumah maupun di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua ya, saya harus selalu mengingatkan diri untuk membawa alarm atau mengingatkan di alarm. Karena memang biasanya ada alarm dan buku nota itu sebagai pengingat saya. Tapi itu ya saya lupa gitu maksudnya. Terus ya, berarti Ibu Yuni juga sudah tahu ya siapa sih yang akan menjaga komitmen itu, apa saja yang bisa membantu Ibu dalam berkomitmen. Nah, Ya begitu Bu. luar biasa sekali ya Ibu Yuni. Nah, sekarang gimana? Sudah dapat kan jalan keluarnya? Ya Bu. Alhamdulillah. Ada lagi kah yang ingin Ibu Yuni ceritakan? Enggak ada untuk saat ini Bu. Terima kasih ya sudah menjadi pendengar yang baik untuk saya Bu. Maaf ya Sama-sama. waktu Ibu. Nah, saya juga senang kok ada teman berbagi pengalaman lah seperti itu. Oh iya Bu, sebenarnya pada saat teguran itu sebenarnya bukan saya termenung apa Bu, hanya memang ya sok aja baru-baru pertama terus dapat teguran, terus yang menjadikan sebenarnya bukan kesalahan sebenarnya dengan teguran itu, tapi menjadikan saya punya pengalaman biar agar profesional lagi. Hanya saja sok saja pada saat kejadian langsung dipanggil kayak gitu Bu. Ya, karena baru pertama kali ya Bu Yun ya. Iya Bu, jadi songnya tuh double. Iya, tapi sekarang sudah plong ya. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu atas Sama-sama kita. mau mendengar kata-kata saya. Makasih Bu. Saya pulang dulu ya Bu. Iya Bu. Soalnya sudah pulang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Pak Saukani untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Ibu Ulfa dan Ibu Yunita Astuti yang sudah mencoba lakukan praktek coaching. Tadi saya lihat luar biasa ya, kemampuan dari seorang coach untuk yang pertama menyimpulkan permasalahan inti yang sedang dialami oleh coach. Kemudian coach juga sangat bagus karena tadi Ibu Ulfa sangat menjadi pendengar yang baik gitu, sehingga coach karena Ibu Ulfanya mendengarkan dengan baik, maka tadi coach itu lebih terbuka gitu, jadi lebih dia menjelaskan secara panjang lebar. Kemudian mungkin yang perlu kita tambahkan lagi buat coach adalah perlu tambahkan pertanyaan-pertanyaan lagi untuk pengambilan keputusan gitu. Jadi tidak hanya sedikit keputusan yang akan diambil oleh coach tadi, mungkin perlu pertanyaan pemancing lagi untuk menambah sikap yang akan diambil oleh coach. Terima kasih itu dari saya. Semoga kita semua sukses. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Saukani telah memberikan tanggapannya. Saya akhiri
kasus 3 ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.